Ayo kita sebagai gereja Tuhan, kita menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang mau datang dan mau menerima akan kasih karunia itu. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi? Oh, saudaraku, ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengkhususkan diri untuk melayani akan orang-orang Yahudi. Dan saya bersyukur di antara orang-orang Yahudi, meskipun minoritas, mereka yang menyebut diri Yahudi Mesianik, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka jumlahnya makin bertambah-tambah. Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita membaca surat Roma, itu adalah masterpiece dari Rasul Paulus ya. Satu surat yang panjang, dalam, dan maknanya juga luar biasa, pewahyuan yang ada di dalam surat itu. Kita baca, dan ketika kita sampai pada pasal 11, di sana ada judul perikop, Sisa Israel. Nah, saudara, saya ingin ngajak Anda untuk merenungkan sisa Israel ini. Ayat pertama, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Artinya, Paulus sendiri kan orang Israel, dan Paulus juga tidak ditolak oleh Allah, kan begitu ya. Ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Nah, Rasul Paulus mundur menceritakan akan zaman raja-raja ketika Elia menjadi nabi di Samaria. Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, jadi pada waktu itu Elia ngeluh kepada Allah. Ayat 3, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Jadi yang memberitakan kebenaran dari sorga malah dibunuh. Mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi pembawa kebenaran yang sejati malah dilawan oleh umat Israel. Dan itu pengalaman dari Nabi Elia. Ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ayat 5, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, remnant sisa, menurut pilihan kasih karunia. Saudara, saya merenung akan pembacaan surat Rasul Paulus ini, bahwa ketika Paulus itu mengeluh kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, kenapa mereka menolak kabar baik yang aku beritakan? Mengapa mereka menolak Mesias yang sudah datang, yang sudah menggenapi akan ritual anak domba Allah yang di dalam kisah Paskah disembelih, dan Yesus sudah mati tersalib, darahnya tercurah. Dan ketika dia memberitakan itu kepada bangsanya, mereka menolak. Dalam kekecewaan, dalam kesedihan Rasul Paulus itu, Tuhan mengingatkan dia akan peristiwa Elia. Nah, saudaraku, ini menarik untuk kita renungkan, bahwa pada akhirnya Tuhan ingin menyampaikan, sebagaimana di awal dari Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kebenaran itu dinyatakan melalui kasih karunia terlebih dahulu. Kemudian di sini Tuhan mengingatkan kepada Rasul Paulus tentang jawaban Tuhan kepada Elia. Dikatakan bahwa aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal, yang masih setia. Nah, ternyata ada sisa Israel, saudaraku. Tapi sisa itu ternyata dikatakan menurut pilihan kasih karunia.
Nah, ayat 6 kalau kita baca, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa Injil yang diberitakan itu bukan menuntut perbuatan, tapi menuntut iman. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Pemberian Allah, kasih karunia Allah yang disambut dengan iman. Tetapi prakteknya mereka menolak menyembah Baal, kan demikian saudaraku. Jadi ada konsekuensi secara jasmaniah ketika seseorang itu menyambut kasih karunia. Ini perlu sekali untuk kita pahami. Jadi menerima kasih karunia dengan iman itu ada konsekuensinya. Nah, bicara tentang 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, ya mereka pasti tertekan, pasti mereka dikucilkan menjadi satu kelompok yang ya boleh dikatakan kelompok buangan, karena mayoritas dari Israel pada waktu itu sudah berpaling dari Allah. Nah, cerita itu atau kisah itulah yang oleh Rasul Paulus dijadikan pembanding, bahwa ketika dia mencoba untuk memberitakan kabar baik pada bangsanya, dan itu memang usaha pertama dari Rasul Paulus kan. Jadi Paulus itu ingin menjangkau umat Israel, karena memang janji itu sebetulnya diperuntukkan untuk mereka kan. Janji mesianik itu kan diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Ya, coba kita lihat saudara ya, kita agak melebar sedikit. Saya ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-11 atau mulai ayat 9 saudara ya, biar ada gambaran yang lebih lengkap. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ini bicara tentang Sang Firman yang adalah Sang Pencipta, karena dia adalah Allah. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang pada milik kepunyaannya. Nah, itulah orang Israel, saudara. Orang-orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Karena memang sebagian besar, persentase terbesar dari umat Tuhan Israel itu menolak Yesus. Nah, kemudian ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, lah di sini orang ini termasuk bangsa-bangsa lain, goyim seperti saudara dan saya, diberinya kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, tapi bagaimana dengan Israel itu sendiri? Ternyata masih ada satu kelompok kecil, kawanan kecil kata Tuhan Yesus. Karena bukankah murid Yesus itu semua juga orang Yahudi, saudara? Nah, kelompok kecil inilah, remnant atau sisa Israel inilah yang nantinya akan dipakai untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa sampai ke ujung bumi pada segala bangsa. Paham ya saudaraku ya? Dan itu sudah terjadi. Dan bangsa-bangsa lain menjadi percaya, diselamatkan. Nah, tentunya kita kalau sudah sampai ke sini, ini adalah misteri Allah, yaitu misteri ketegartengkukan Israel. Kalau saudara baca lebih lanjut ya, pasal 11 itu menarik, ada peringatan juga supaya kita ini sebagai bangsa non-Yahudi yang menerima kasih karunia, kita waspada, kita takut dan gentar, supaya kalau Tuhan itu tidak menyayangkan akan cabang asli dan kita dicangkokkan di pohon pokok zaitun itu, maka jangan sombong, jangan tinggi hati, dan jangan sok. Kita pun juga bisa dipotongnya, gitu ya. Ini bicara tentang hormat dan takut dan syukur kita terhadap kasih karunia yang sudah kita terima. Nah, kemudian saya mengulang lagi, saudara, sesuatu yang berkali-kali saya sampaikan, yaitu Rasul Paulus tiba pada sebuah misteri. Kalau sudah misteri, dia kembalikan kepada Tuhan. Rahasia, saudara ya, ayat 25 dari Roma 11. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia atau misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, di dalam terjemahan lain dikatakan buta
buta, ya blindness ya, jadi mengalami kebutaan hati gitu ya. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sampai nanti angka dari jumlah orang yang diselamatkan dari bangsa lain itu dari zaman ke zaman sampai nanti akhir zaman genap. Ini yang disebut zaman gereja, saudara. Nah, kalau saudara bertanya, nah Israel yang 7.000 ya digambarkan sebagai yang 7.000 sisa itu bagaimana? Ya mereka bergabung dengan gereja. Jadi selama masa zaman gereja, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, apa yang disebut Yahudi Mesianik, itu di dalam pengertian rohani mereka ada di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Paham ya saudaraku ya? Nah dengan demikian, nantinya setelah ini semua klop jumlahnya, ya itu ya ditafsirkan nanti ada pengangkatan dan sebagainya, barulah nanti ayat berikutnya ini, ayat 26, tergenapi dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi nanti akhir cerita akan ada satu lawatan besar di mana orang-orang Yahudi yang menolak Yesus selama ini, mereka akan bertobat. Tetapi setelah zaman gereja itu usai, saudaraku. Karena di situ dikatakan sampai jumlah penuh yang dari bangsa-bangsa lain, goyim, telah masuk iman. Jadi terus ditambahkan. Ini saya ulang-ulang dan saya tidak bosan-bosannya menyampaikan karena ayo kita sebagai gereja Tuhan kita menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang mau datang dan mau menerima akan kasih karunia itu. Nah bagaimana dengan orang Yahudi? Oh saudaraku, ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengkhususkan diri untuk melayani akan orang-orang Yahudi. Dan saya bersyukur di antara orang-orang Yahudi meskipun minoritas, mereka yang menyebut diri Yahudi Mesianik, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka jumlahnya makin bertambah-tambah. Saya pernah ceritakan bagaimana pada waktu kami ada tur ke Israel, di sana pas ada bertepatan dengan adanya KKR dari seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang diselenggarakan di Tel Aviv. Nah, saya bicara dengan ini tur guide kami, saya bilang, apa kita bisa mengikuti acara itu? Ini kebetulan sekali. Oh bisa, diatur. Kemudian satu sore, semua sepakat, seluruh rombongan pergi ke Tel Aviv untuk mengikuti ibadah KKR tersebut. Nah, stadium penuh, saudaraku, dan pada waktu itu istri saya duduk dekat dengan beberapa gadis-gadis, ya wajahnya kan seperti orang bule gitu ya, yang cantik-cantik gitu, masih muda-muda. Nah waktu itu istri saya bertanya kepada anak-anak gadis itu, ada 3 orang kalau nggak salah, yang dekat ya, tanya, apa kamu orang Yahudi? Oh yes, dia bilang, we are Jewish gitu ya, kami Yahudi. Terus istri saya tanya, do you believe in Jesus? Apakah kamu percaya pada Tuhan Yesus? Mereka jawabnya dengan mantap, of course. Gitu, saudara. Jadi, ada orang-orang Yahudi, betul-betul Yahudi. Secara kelahiran mereka Yahudi. Tetapi mereka cinta Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Mesias. Meskipun, saudara sering lihat juga di tayangan YouTube, bagaimana ada orang mencoba memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Mereka dengar marah-marah, saudaraku. Ada yang ditampar, ada yang diludahi. Jadi seperti itu. Nah, mereka itu memang tidak tahu bagaimana. Ada satu kebutaan mata hati yang terjadi, yang itu misteri. Jadi kalau dikatakan sebagian besar dari Israel menjadi tegar keras hati, tegar tengkuk, dan buta mata hatinya, sehingga mereka tidak bisa melihat keselamatan cuma-cuma yang ditawarkan melalui Yesus Kristus Tuhan. Mereka menolak. Mereka menolak akan ayat-ayat firman tentang penyaliban dan sebagainya. Tapi saudaraku, kebenaran tetap kebenaran. Dan kita sedang menantikan akan saat di mana
mereka juga akan dilawat Tuhan. Tunggu sampai nanti genap zaman bangsa-bangsa. Seluruh bangsa-bangsa jumlahnya genap. Setelah itu baru mereka yang akan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.